Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Galia Sulisanti, dalam Ayo Belajar. Kali ini saya akan menyampaikan tentang topik Merdeka Belajar. Ini adalah aksi nyata saya untuk topik Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Selama ini mungkin kita tidak terbiasa mengenali diri sendiri. Ya, ini kaitannya dengan guru. Untuk apa sebenarnya kita perlu mengenali diri? Karena guru itu tugasnya berat. Guru itu mendidik. Mendidik di sini berarti menuntun murid sesuai kodratnya. Dan hal ini adalah sejalan dengan amanat Ki Hajar Dewantoro bahwa mendidik murid itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, namun, guru harus bisa mengembalikan mindsetnya dalam mengajar untuk sepenuh hati, memberikan pemahaman terhadap murid, dan memberikan juga pelayanan sesuai kebutuhan. Lalu apa peran saya sebagai guru? Guru itu harus bisa membekali murid-muridnya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Yang kedua, mendampingi murid untuk memahami dan mencapai tujuan belajar. Ini berarti menjadi guru bukan berarti berhenti belajar. Namun sebaliknya, guru harus terus belajar supaya pengetahuannya update dan juga bisa memberikan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan zamannya. Lalu apa maksudnya? Jadi, pendidikan ini tidak hanya soal transfer materi saja, tapi juga berkaitan dengan aspek lahir maupun batin. Pendidikan secara holistik yang perlu kita pahami, ini berkaitan dengan pikiran, yaitu olah cipta, pengembangan budi pekerti atau olah rasa, karakter, kemauan, olah karsa, juga jasmani, olahraga, di mana semuanya ini akan bisa menuntun bagaimana murid dapat bertumbuh dan berkembang secara baik, sekaligus menjadikannya sebagai manusia yang merdeka, bersandar pada kekuatan lahir dan batinnya sendiri, juga tidak bergantung pada orang lain. Dan ini akan menjadikan mereka sebagai manusia secara utuh. Inilah tugas penting kita sebagai seorang guru masa kini. Di abad 21 ini kita mengetahui ada banyak kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Mereka harus kritis, mereka harus kreatif, mereka harus bisa mengembangkan critical thinking, kolaboratif dengan orang lain, juga hal-hal lainnya yang bisa memicu dirinya menjadi lebih baik dan bahagia. Ini sejalan dengan konsep merdeka belajar yang digaungkan oleh pemerintah, di mana di sini murid diberikan kebebasan untuk belajar sesuai kebutuhannya, sesuai gaya belajarnya, sehingga bisa menjadikan mereka menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Buat apa murid pintar tapi tidak beretika, tidak memiliki budi pekerti yang halus, tidak santun, tidak berkarakter yang baik? Maka sebenarnya guru ini memiliki tugas yang sangat berat. Karena tidak cukup hanya kognitif, tidak cukup hanya transfer materi, transfer ilmu, namun bagaimana kita bisa memberikan tuntunan kepada mereka sehingga terciptalah budi pekerti yang baik dari dalam diri siswa. Juga PR kita sebenarnya adalah bagaimana mendidik mereka menjadi manusia seutuhnya serta memiliki karakter yang baik. Karena karakter yang baik inilah yang akan menuntun mereka di masa depan, menuntun mereka untuk bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Budi pekerti ini adalah perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa murid yang memiliki nilai yang bagus, prestasi yang bagus di sekolahnya, dia berarti pinter dan juga layak untuk diberikan apresiasi yang lebih. Dibandingkan dengan murid-murid yang memiliki keterbatasan dibandingkan yang lain, dia tidak memiliki apa-apa. Nah, hal ini perlu kita ubah. Mindset terhadap murid harus kita rubah karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita juga perlu memahami bahwa setiap proses yang dilalui oleh siswa itu perlu kita apresiasi. Karena dengan kita membimbing mereka dengan baik, mereka akan memiliki rasa yang cukup, rasa percaya diri yang lebih sehingga bisa membuat mereka lebih semangat dalam belajar. Murid bahagia ini adalah menjadi cita-cita kita bersama. Jadi upayakan
untuk memberikan apresiasi terhadap murid karena bisa meningkatkan harkat dan martabat murid. Membimbing murid sama dengan memperbaiki bangsa. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di sesi Ayo Belajar bersama saya, Gali Harsulisanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.